Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haris Usman. Saya mahasiswa ahli jenjang S1 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya, yaitu dengan judul Hubungan Beban Kerja Mental Perawat dengan Penerapan Identifikasi Pasien dalam Pemberian Obat pada Masa COVID-19 di Ruang Rawat Inap RSUD Aji Barang. Untuk latar belakang, bahwa penyebab terbesar ketidakpatuhan identifikasi pasien diantaranya adalah beban kerja mental perawat di rumah sakit yang berupa kompleksitas pekerjaan, mempersiapkan mental dan rohani pasien dan keluarga, terutama yang dalam keadaan kritis, bekerja dalam keterampilan khusus dalam merawat pasien, serta harus menjalin komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. Itu menurut Yudi, Tangka, dan Mauling tahun 2019. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Luo tahun 2020, dampak psikologis dan mental penyakit COVID-19 pada staf medis, yaitu didapat bahwa 9.207 studi, 62 studi dengan 162.639 peserta, dari 17 negara didapatkan bahwa tenaga kesehatan yang mengalami kecemasan itu ada 32%, depresi 28%, dan yang paling tinggi adalah petugas kesehatan yang menangani COVID, yaitu 55%. Untuk RSUD Aji Barang sendiri menjadi rumah sakit rujukan COVID lini ketiga pada bulan Juni 2020, di mana saat itu terjadi penurunan kepatuhan identifikasi pasien sebesar 97%, yang seharusnya itu standarnya adalah 100%. Dari hasil data kepatuhan identifikasi pasien yang diperoleh pada bulan Juli sampai September 2020, juga mengalami penurunan dari 96,22% menjadi 92%. Dan ini juga sejalan dengan pelaporan insiden terkait dengan kesalahan identifikasi pasien, itu naik menjadi 50%. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti hubungan beban kerja mental perawat dengan penerapan identifikasi pasien dalam pemberian obat pada masa COVID-19 di ruang rawat inap RSUD Aji. Untuk rumusan masalah bahwa tingginya beban kerja mental perawat menjadi tinggi di saat pandemi COVID-19, di mana tingkat kepatuhan identifikasi pasien di RSUD Aji Barang menurun dan tidak mencapai standar, di mana kesalahan identifikasi pasien pasti akan mengakibatkan KTD, bahkan dapat terjadi kematian atau yang disebut dengan dan begitu rumusan masalahnya adalah apakah ada hubungan beban kerja mental perawat dengan penerapan identifikasi pasien dalam pemberian obat pada masa COVID-19 di ruang rawat inap RSUD Aji Barang. Adapun tujuan umumnya adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan beban kerja mental perawat dengan penerapan identifikasi pasien dalam pemberian obat pada masa COVID-19 di ruang rawat inap RSUD Aji Barang. Untuk tujuan khususnya adalah untuk mengidentifikasi beban kerja mental perawat pada masa COVID-19, untuk mengidentifikasi penerapan identifikasi pasien dalam pemberian obat pada masa COVID-19, dan juga yang ketiga adalah untuk menganalisis hubungan beban kerja mental perawat dengan penerapan identifikasi pasien dalam pemberian obat pada masa COVID-19 di ruang rawat inap RSUD Aji Barang. Untuk manfaat penelitian bagi peneliti ya sebagai pengalaman yang sangat berharga untuk meningkatkan kemampuan aktualisasi pengetahuan dan wawasan keperawatan pada masa COVID-19. Untuk RSUD Aji Barang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan lebih lanjut bagi RSUD Aji Barang dalam menentukan keputusan di bidang pengelolaan sumber daya manusia. Untuk Universitas Harapan Bangsa, itu diharapkan dapat menambah informasi bagi mahasiswa dan ilmu keperawatan pada khususnya, serta sebagai acuan untuk melakukan penelitian. Untuk kerangka teori bahwa indikator yang mempengaruhi beban kerja itu ada faktor eksternal dan faktor internal. Eksternal itu ada tugas, organisasi kerja, dan lingkungan kerja. Untuk faktor internalnya ada faktor somatik seperti jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, kondisi kesehatan. Untuk faktor psikis ada motivasi, persepsi, kepercayaan, dan kepuasan. Untuk identifikasi itu dilakukan pada saat sebelum pemberian obat, sebelum pemberian nutrisi, sebelum pemberian darah, sebelum pengambilan spesimen, dan sebelum tindakan diagnostik. Identifikasi dilakukan paling sedikit adalah
2 dari 4 identitas, yaitu nama pasien, tanggal lahir, nomor RM, dan nomor induk kependudukan. Untuk kerangka konsep, yaitu ada variabel bebas. Variabel bebas yaitu beban kerja mental perawat. Variabel terikatnya adalah penerapan identifikasi pasien. Itu adalah variabel yang akan saya teliti. Untuk hipotesis penelitian ada H1, yaitu artinya ada hubungan beban kerja mental perawat dengan penerapan identifikasi pasien dalam pemberian obat pada masa COVID-19 di ruang rawat inap RSUD Cibadak. Kalau untuk H0, berarti bahwa tidak ada hubungan beban kerja mental perawat dengan penerapan identifikasi pasien dalam pemberian obat pada masa COVID-19 di ruang rawat inap RSUD Cibadak. Untuk rancangan penelitian ini yaitu dengan menggunakan rancangan penelitian korelasional. Untuk lokasinya adalah di RSUD Haji Barang dan dilakukan pada bulan Juni 2021. Untuk populasinya perawat ruang rawat inap yang berjumlah 50 perawat, di mana dengan rumus Isaac and Michael dengan taraf kesalahan 10% didapat ada responden 42 perawat. Pengambilan sampelnya dengan menggunakan cluster random sampling. Untuk kriterianya, untuk kriteria inklusinya ada ketua tim dan perawat pelaksana dan juga bersedia menjadi responden. Untuk kriteria eksklusinya ada kepala ruang, perawat yang sedang libur atau cuti, dan juga perawat ruang COVID-19. Untuk definisi operasionalnya, untuk variabel beban kerja mental perawat, definisinya adalah keseluruhan beban mental perawat saat bekerja dalam melaksanakan tugas pemberi asuhan perawatan di ruang rawat inap RSUD Cibadak. Mana parameternya itu ada kebutuhan mental, kebutuhan fisik, kebutuhan waktu, performa, tingkat frustasi, dan tingkat usaha. Alat ukurnya menggunakan kuesioner Nassau-TLX, skalanya ordinal. Hasil ukurnya ada 0 sampai 9 itu rendah, 10 sampai 29 adalah sedang, 30 sampai 49 agak tinggi, 50 sampai 79 tinggi, 80 sampai 100 itu adalah sangat tinggi. Untuk variabel penerapan identifikasi pasien, definisinya adalah prosedur dalam mengidentifikasi pasien dalam pemberian obat paling sedikit 2 dari 3 bentuk identifikasi pada ruang rawat inap RSUD Haji Barang, yaitu nama pasien, tanggal lahir, dan nomor RM. Untuk parameternya adalah pemberian obat, alat ukurnya berupa lembar observasi, skalanya nominal, hasil ukurnya apabila terisi lengkap itu adalah patuh, bila tidak terisi lengkap berarti tidak. Analisis data, jenis datanya adalah kuantitatif, untuk pengumpulan data yaitu dengan kuesioner dan observasi. Untuk analisis datanya ada analisis univariat dan bivariat. Untuk pengambilan keputusannya itu dengan uji chi-square, di mana jika nilai P itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Apabila nilai P itu lebih atau sama dengan 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Ini adalah hasil penelitian. Untuk analisa univariat, di sini di tabel 2.1 didapatkan untuk karakteristik responden jenis kelamin. Ternyata di sini respondennya adalah kebanyakan adalah perempuan dengan jumlah 22 perawat dibandingkan dari laki-laki yang hanya jumlahnya 20 perawat. Untuk usia, ternyata hasilnya adalah untuk dewasa awal itu ada 29 perawat, untuk dewasa akhir ada 13 perawat. Berarti disimpulkan bahwa kebanyakan adalah usianya adalah usia dewasa awal dengan 29 perawat dan persentase 69%. Untuk hasil penilaian untuk beban kerja mental perawat itu yang dilakukan pada tanggal 7 Juni sampai 11 Juni dengan 42 responden, ternyata didapat bahwa beban kerja mental perawat agak tinggi itu ada 11 perawat, untuk yang tinggi ada 13 perawat, yang sangat tinggi ada 18 perawat dengan persentase 42,9. Berarti di sini didapat bahwa kebanyakan beban kerja perawat di ruang rawat inap RSUD Haji Barang itu sangat tinggi dengan 18 perawat, persentasenya 42,9%.
Lalu bagaimana dengan penerapan identifikasi pasiennya? Ternyata setelah diobservasi, ternyata hasilnya adalah di 42 responden didapat perawat yang patuh itu hanya 19 perawat. Yang tidak patuh itu ternyata ada 23 perawat. Di mana persentasenya adalah 54,8%. Di sini berarti kebanyakan perawat itu tidak melakukan identifikasi pasien secara lengkap sehingga dinyatakan tidak patuh. Di sini kebanyakan saat observasi adalah perawat hanya menanyakan namanya saja, tidak menanyakan nama dan tanggal lahir. Cuma hanya nama pasiennya saja. Lalu di sini untuk hubungan beban kerja mental perawat dan penerapan identifikasi pasien, ternyata didapatkan hasil seperti ini. Pas perawat dengan beban mental yang agak tinggi, yang patuh itu ternyata ada 7 orang. Beban mental yang tinggi dan yang patuh itu ada 9 orang. Yang sangat tinggi beban mentalnya dengan yang patuh itu cuma 3 orang. Untuk beban mental yang agak tinggi dengan yang tidak patuh itu ada 4 orang. Dengan yang tinggi dengan yang tidak patuh itu ada 4 orang. Dengan beban kerja mental perawat yang sangat tinggi dan tidak patuh dalam menerapkan identifikasi pasien itu ada 15 orang dengan 65,2%. Dihitung dengan C-square ternyata didapat nilai P itu adalah 0,005 dengan arti bahwa karena P itu kurang dari 0,05 berarti artinya ada hubungan. Berarti di sini artinya adalah berarti ada hubungan antara beban kerja mental perawat dengan penerapan identifikasi pasien dalam pemberian obat. Karena pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, itu akan mengakibatkan beban kerja mentalnya itu akan semakin meningkat karena tingkat stres yang tinggi. Dan itu sangat mempengaruhi dengan penerapan identifikasi pasien seperti itu. Untuk kesimpulannya, pertama, distribusi beban kerja mental perawat pada masa COVID-19 di ruang rawat inap menunjukkan hasil yang sangat tinggi ada 42,9%, yang tinggi ada 30,9%, dan yang agak tinggi ada 26,2%. Untuk distribusi penerapan identifikasi pasien dalam pemberian obat pada masa COVID-19, di instalasi rawat inap itu menunjukkan hasil yang tidak patuh itu ada 23 perawat, di mana ada 54,8%, sedangkan yang patuh hanya 19 perawat, yaitu 45,2%. Yang terakhir, kita terdapat hubungan beban kerja mental perawat dengan penerapan identifikasi pasien dalam pemberian obat pada masa COVID-19 di instalasi rawat inap RSUD. Ya, demikianlah paparan hasil skripsi saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebelum-sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.